Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basyiruddin, NIM 1913084. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat biografi tentang George Homans, sang pencipta teori pertukaran. George Homans lahir di Boston 11 Agustus 1910, anak dari seorang pengacara yang bernama Robert Homans. Sejak kecil ia belajar pada sekolahan yang bergengsi. Ia tertarik pada sastra dan kemudian beralih belajar sosiologi dan sampai pada jenjang guru besar pada bidang sosiologi di Harvard University. Ia hidup di zaman dengan Parsons dan sama-sama pengajar sosiologi di Harvard University. Kemudian kehidupan George Homans berkecimpung di bidang sosiologi dengan secara kebetulan. Karirnya menjadi seorang sosiologi diawali dari asosiasinya dengan Profesor Lawrence Henderson, seorang ahli biokimia, dan Elton Mayo, seorang psikolog, pada tahun 1933 di sekolahan bisnis Harvard. Homans tertarik ketika Mayo menugaskan membaca buku-buku antropologi sosial karya Malinowski, Radcliffe Brown, dan Fried. Kemudian pemikiran George Homans dikenal karena merumuskan teori pertukaran yang mengedepankan proposisi-proposisi yang didasarkan pada prinsip-prinsip psikolog. Kemudian teorinya berangkat dari prinsip psikologis. Ia tidak menganggap bahwa masing-masing individu terisolasi satu sama lain. Ia menyadari adanya interaksi sosial. Melalui teori ini, Homans bermaksud untuk menganalisis masyarakat maupun kelompok berdasarkan perilaku manusia individual. Alih-alih melihatnya sebagai satu kesatuan yang mengenyampingkan individu. Kemudian ada 5 proporsi dari George Homans pada tahun 1961. Yang pertama yakni proposisi success. Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan mendapat imbalan, maka semakin sering pula ia akan melakukan tindakan tersebut. Homans menetapkan beberapa hal dalam proposisi di atas, seperti makin pendek jarak waktu memberi hadiah, maka akan makin besar pula individu akan mengulanginya, dan sebaliknya. Kedua, memberikan hadiah secara intermittent lebih membuka peluang mengulang perilaku daripada memberikan hadiah secara teratur. Kemudian yang terakhir, sampai saat tertentu, individu akan berhenti bertindak dengan pola tertentu. Kemudian proposisi yang kedua yakni stimulus. Bila di masa lalu seseorang diberi stimulus tertentu dan diberi hadiah, maka semakin mirip stimulus masa kini dengan stimulus di masa lalu, maka makin besar seseorang melakukannya. Contohnya, ketertarikan seseorang menjadi pelanggan produk tertentu. Kemudian, keberhasilan mahasiswa belajar dengan individu dengan keberhasilan mahasiswa belajar secara kelompok yang secara hasil berbeda, menyebabkan mahasiswa akan mengulanginya keberhasilan pola belajar dengan cara yang sama. Kemudian yang terakhir, orang-orang menghindari razia polisi, dan lain-lain. Seperti sudah dicontohkan di gambar, bahwa ketika kita mengendarai kendaraan bermotor, kemudian kita terkena tilang atau sanksi dari bapak polisi, tentunya kita akan mengelak. Nah, itu sudah dicontohkan oleh proposisi yang kedua. Kemudian proposisi yang ketiga adalah nilai. Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang orang melakukan hal tersebut. Dalam hal ini, Homans sangat mirip dengan teori Popkin tentang rasional cause atau social action-nya atau person-nya. Contoh, penentuan pilihan antara belajar atau menonton dangdut bagi mahasiswa. Dan ada juga contoh berikutnya yakni menyontek untuk
memberikan nilai terbaik bagi diri kita. Kemudian proposisi yang keempat yakni deprivasi atau satiasi. Makin sering seseorang menerima hadiah di masa lalu yang mirip, maka semakin berharga apa yang ia terima. Jadi, ketika kita sudah dicontohkan di gambar ini, ketika kita di masa lalu disuruh tidur oleh kedua orang tua kita, ketika saat itu mungkin kita belum tahu apa kegunaan dari kita tidur siang. Tapi ketika kita dewasa, maka akan tahu betapa nikmatnya kita tidur siang. Dan sudah dicontohkan di gambar di bawah ini. Kemudian proposisi kelima yakni persetujuan atau restu. Di sini di proposisi kelima ada dua, agresi A dan agresi B. Yang pertama kita bahas tentang agresi A. Yang adalah bila tindakan seseorang tidak memperoleh imbalan atau hukuman yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka ia akan melakukan perilaku agresif atau berontak, karena perilaku agresif lebih dianggap bernilai baginya. Sudah saya contohkan gambar di samping ketika orang tersebut demo. Mungkin apabila kita dengan cara damai, dengan cara negosiasi, mungkin dengan cara itu kita kurang dianggap atau kurang dihargai. Maka dengan cara lain seperti demo, mungkin kita akan lebih dianggap berharga dan bernilai. Kemudian proposisi kelima adalah restu, agresi B. Bila seseorang memperoleh imbalan yang diharapkan atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkan atau tidak memperoleh hukum yang diharapkan, maka ia akan merasa senang dan perilakunya dianggap lebih bernilai dari sebelumnya. Contoh seseorang yang akan menonton konser, tiketnya habis terjual sehingga ia tidak bisa menonton, maka ia akan marah. Akibatnya, wanita akhirnya memperbolehkan ia nonton di bangku cadangan. Nah, sudah dicontohkan di gambar di bawah ini, seperti kita menonton sepak bola yang sudah kita sering lihat di televisi, bahwa banyak sekali supporter bola yang belum mendapatkan kursi, maka ia akan tetap merobos. Nah, dari akibat tersebut, mereka juga harus menerima konsekuensinya, bahwa mereka akan ditempatkan di tempat bangku cadangan yang kurang layak dari penonton-penonton yang lainnya. Mungkin sekian dari saya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.